Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Dewi Pratiwi dari kelas 11 4. Hari ini saya akan mengeksplorasi salah satu taman hutan kota yang berada di Bandung, yaitu Taman Babakan Siliwangi. Taman hutan kota Babakan Siliwangi ini terletak di Jalan Taman Sari nomor 57, Sumur Bandung, Sodong, Bandung. Selain mengeksplor taman hutan kota ini, saya juga akan mengeksplor usaha yang ada di sekitar Taman Hutan Babakan Siliwangi ini. Yuk kita eksplorasi bareng-bareng. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 atau hari ketiga dari pelaksanaan kegiatan Comprehensive Learning yang diadakan di Kota Bandung dan sekitarnya. Pada hari ketiga kegiatan CL ini, saya memilih untuk mengeksplorasi Taman Hutan Kota yang ada di Bandung, Jawa Barat. Untuk lokasi yang detailnya, saya memilih untuk mengeksplorasi Taman Hutan Babakan Siliwangi, salah satu taman hutan kota yang ada di Kota Bandung. Pada hari ini, saya dan rekan saya sepakat untuk mengeksplorasi Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi ini. Alasan mengapa saya memilih taman ini untuk eksplorasi karena suasana taman ini yang begitu menyenangkan, lalu tenang dan sejuk, membuat saya tertarik untuk mengeksplorasi taman ini sebagai tugas dari kegiatan Comprehensive Learning yang diadakan oleh sekolah saya, SMAN Negeri 10 Bandung. Untuk masuk ke dalam taman hutan kota ini, pengunjung tidak dikenakan biaya untuk tiket masuk. Sehingga pengunjung dapat dengan puas menikmati suasana alam hutan kota yang masih alami dan asri. Di dalam hutan kota Babakan Siliwangi terdapat 4 spesies pohon yang merupakan spesies terpenting di hutan kota Babakan Siliwangi. 4 spesies penting pohon itu diantaranya yang pertama adalah pohon kerai payung, yang kedua adalah pohon jati putih, yang ketiga adalah pohon ketapang, dan yang terakhir adalah pohon kaya. Untuk menjelajahi taman hutan kota ini, pengunjung dapat menggunakan forest walk atau jembatan gantung yang membentang sepanjang 2,3 km.
Forest Walk atau jembatan gantung ini membentang mengelilingi hampir seluruh bagian taman hutan kota Babakan Siliwangi ini. Setelah kurang lebih 1 jam lamanya, saya dan rekan mengelilingi dan menjelajahi taman hutan kota ini menggunakan Forest Walk. Saya merasa senang karena dapat menikmati pemandangan alam hutan yang asri dan sejuk. Meskipun terasa lumayan melelahkan, berjalan mengelilingi hutan Babakan Siliwangi ini menggunakan Forest Walk, namun rasa lelah itu dapat terbayarkan karena keindahan hutan yang sangat alami dan asli membuat saya tetap menikmati sepanjang perjalanan yang saya lakukan untuk menjelajahi taman hutan kota Babakan Siliwangi ini. Di hutan kota ini juga terdapat berbagai sarana dan prasarana. Di antaranya yaitu terdapat banyak meja dan kursi yang bisa digunakan pengunjung untuk bersantai. Lalu terdapat sebuah lapangan besar yang bisa digunakan pengunjung untuk berolahraga. Juga terdapat banyak spot foto yang bisa digunakan pengunjung untuk berfoto dan lain-lain. Sekarang saya akan mewawancarai Ibu Santi selaku pemilik wirausaha Cendramata yang ada di sekitar Taman Babakan Siliwangi atau yang ada di sekitar Jalan Taman Sari, Coblong, Kota Bandung. Yuk, sekarang kita langsung saja wawancara Ibu Santi selaku pemilik wirausaha Cendramata yang ada di sekitar Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi. Dari banyaknya kriteria usaha, maka jenis usaha ini dipilih. Di sini kan banyak peminatnya di anak kecil, banyak pengunjung. Bagaimana potensi pemasaran saat ini?
pemilik wirausaha Cindramata yang ada di sekitar Taman Hutan Babakan Siliwangi. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari sisi wawancara tadi, yang pertama adalah mengapa Ibu Santi memilih untuk berwirausaha Cindramata atau mainan, karena beliau pernah mencoba wirausaha di bidang lain, namun ternyata hasilnya kurang memuaskan sehingga beliau beralih ke wirausaha Cindramata dan memilih untuk berjualan di sekitar area Taman Hutan Babakan Siliwangi. Lalu untuk potensi pemasarannya, Ibu Santi mengatakan bahwa usahanya cenderung ramai pada saat musim liburan atau libur lebaran dan cenderung kurang ramai apabila di hari-hari biasa karena pengunjung tempat wisata cenderung tidak sebanyak saat musim liburan. Hasil yang diperoleh dari wirausahanya ini, Ibu Santi memilih untuk menggunakannya untuk memutar modal dan menggunakannya kembali sebagai modal usahanya. Lalu untuk pendapatan, Ibu Santi mengatakan bahwa pendapatan yang ia terima tergantung dari banyaknya pengunjung yang datang. Apabila saat banyak pengunjung, pendapatan yang ia terima lumayan besar, namun apabila pengunjungnya sepi dan sedang dalam musim liburan, maka pendapatannya cenderung lebih sedikit daripada musim liburan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Santi mengatakan bahwa usahanya ini penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu untuk kendala yang dihadapinya, Ibu Santi merasa bahwa usahanya cenderung sepi dan kurang ramai pengunjung apabila di hari-hari biasa dan bukan hari libur seperti Sabtu atau Minggu. Lalu yang terakhir, untuk harapan Ibu Santi dalam wirausaha yaitu berharap bahwa kedepannya ia akan semakin lancar dalam wirausaha, semakin ramai pengunjung dan pelanggan yang membeli dagangan wirausaha Cindramatanya, dan juga kedepannya usahanya akan semakin berkembang. Itu dia eksplorasi saya dalam mengeksplorasi Taman Hutan Babakan Siliwangi dan wirausaha yang berada di sekelilingnya, yaitu wirausaha Cindramata milik Ibu Santi. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada orang tua saya, kepada Ibu Nada sebagai pembimbing kegiatan comprehensive learning hari ini dan juga untuk hari seterusnya, dan kepada Ibu Santi sebagai narasumber yang bersedia untuk diwawancarai pada eksplorasi saya hari ini. Juga ingin meminta maaf apabila selama melakukan eksplorasi ada kata-kata saya atau tindakan saya yang menyinggung pihak lain. Itu dia penelusuran dan eksplorasi saya hari ini. Saya pamit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.